Selamat siang pemirsa, kali ini saya akan mewawancarai Mas Riyadi Widianto, seorang mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Nah, saya akan mewawancarai seputar beasiswa LPDP. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, saya akan sebentar lagi saya akan mewawancarai Mas Riyadi Widianto. Assalamualaikum Mas Riyadi, selamat siang. Waalaikumsalam Mas Ilham. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik ya. Nah, ini kan Mas Riyadi sebagai penerima beasiswa LPDP untuk melanjutkan ke jenjang sekolah ke S2 ya Mas Riyadi. Nah, Mas Riyadi bisa menjelaskan nggak kira-kira apa itu beasiswa LPDP sih? Ya, ini mungkin sedikit yang saya tahu ya Mas. Ya. Jadi beasiswa LPDP itu beasiswa yang dikeluarkan dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk bagi para mahasiswa S1 yang sudah lulus S1 untuk melanjutkan kemudian ke S2, ataupun mahasiswa S2 yang ingin melanjutkan studi ke S3. Jadi lembaga pengelolaan dana pendidikan, itu kepanjangan dari LPDP. Itu kurang lebihnya seperti itu Mas. Nah, ini Mas Riyadi mendapatkan beasiswa LPDP itu tadi untuk tujuan di universitas mana Mas? Kalau kemarin saya memilih 3 universitas tujuan. Yang pertama UNES. Ya, karena itu saya sebagai alumni UNES juga pengennya ke UNES lagi gitu. Terus yang kedua UNS sama UM. UM Malang. Ya. Oh, Universitas Malang. Ya. Ya. Kemudian terus milih yang mana Mas? Di antara 3 itu? Itu masih dalam pertimbangan ya Mas. Jadi nanti ada masih ada waktu sih untuk menentukan pilihan. Jadi kemungkinan besar kalau nggak di Semarang lagi, UNES lagi, ya di UM. Oh gitu. Malang ya. Jadi tinggal 2 pilihan itu ya, yang masih menjadi pertimbangan gitu ya. Oke. Mas Riyadi ini mendaftar beasiswa LPDP ini sejak kapan Mas? Kalau untuk proses pendaftarannya ini sebenarnya setiap tahun, setahu saya itu ada ya Mas. Jadi setiap tahun itu ada beberapa gelombang pendaftaran LPDP. Nah yang tahun ini, tahun 2021 ini saya ikut yang gelombang 1. Tapi yang pendaftar yang belum punya LOE. Jadi belum punya surat pernyataan kalau kita itu diterima di satu universitas tujuan gitu. Karena yang gelombang 1 itu ada dua kategori. Yang pertama pendaftar dengan yang sudah punya LOE, yang kedua pendaftar yang belum punya LOE. Jadi yang pertama itu kita sudah daftar kampus, sudah dapat, terus baru cari beasiswanya. Kalau yang kedua kita belum dapat universitasnya, terus kita baru mulai daftar beasiswanya. Gitu. Oh, oke. Kemudian kalau diterimanya nih kapan Mas Riyadi? Sudah pengumumannya kapan? Sejak kapan? Oh iya, kalau pengumuman ini sebenarnya ada ini ya Mas. Maksudnya ada beberapa tahapan seleksi gitu ya. Tapi kalau yang seleksi terakhir itu kan seleksi wawancara. Nah, waktu itu diumumkan tanggal 30 Agustus 2021. Agustus 2021 ya. Oke. Nah, untuk mulai kuliahnya sendiri mulai kapan Mas? Untuk beasiswa LPDP itu? Oh ya. Kalau untuk pendaftaran yang gelombang 1 itu tercepat dimulai tahun Januari 2022. Jadi nanti tinggal menyesuaikan. Kalau yang genap kan biasanya dimulai Maret ya. Itu Maret. Kalau yang ganjil biasanya bulan Agustus. Oh gitu. Tapi tercepat itu di bulan Januari 2022. Awal tahun ya Mas ya. Oke. Kemudian kalau beasiswa LPDP ini sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendaftar? Nah, ini sebetulnya beasiswa LPDP ini berpeluang untuk semua mahasiswa atau lulusan dari S1 maupun S2. Itu nggak terbatas karena di di LPDP itu ada beberapa kategori lagi. Jadi ada yang pendaftar reguler, LPDP reguler, itu siapapun boleh mendaftar ya, asalkan persyaratannya cukup gitu ya. Yang kedua pendaftar yang kelas atau kategori afirmasi. Jadi LPDP prasejahtera maksudnya, prasejahtera. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk beberapa diperuntukkan untuk mahasiswa
yang alumni bidik misi. Terus yang kedua dari daerah afirmasi 3T, terpencil, terluar, dan satunya lagi apa itu ya Mas? Ya. Terus yang ketiga adalah difabel, ya disabilitas itu boleh mendaftar. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah barangkali Mas Ilham juga mau daftar. Iya, gitu. iya, mulai tertarik nih Oh, saya. Jadi banyak sekali golongan ataupun jenjang gitu ya yang bisa mendaftar ini. Nah ini kalau LPDP ini Mas, kalau menurut orang awam kan, wah ini kayaknya hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu katakanlah gitu ya. Tapi LPDP ini terbuka untuk siapapun. Jadi mahasiswa yang katakanlah dalam bidang finansial gitu ya, keuangannya cukup, orang mampu, itu nggak masalah mendaftar. Jadi kita ya saingannya memang benar-benar fair gitu loh, siapapun bisa mendaftar gitu. Iya, berarti nggak memandang finansialnya, tapi mungkin memandang kesungguhannya seperti itu ya. Selain kesungguhan ya kelayakan gitu. Juga. Oh iya, ada kelayakan yang harus dipertimbangkan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini. Iya. Kemudian yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah mengapa kok Mas Riyadi mendaftar beasiswa LPDP, kan banyak beasiswa yang lain itu. Oh iya. Kenapa kok beasiswa LPDP? Ini sebenarnya kalau di Indonesia itu kan sangat banyak ya, maksudnya sangat banyak lembaga yang menawarkan beasiswa untuk melanjutkan studi lanjut gitu ya. Namun kebanyakan ya saya tahu ini Mas, kalau di Indonesia dan di mahasiswa, di tingkat mahasiswa itu yang paling terkenal itu beasiswa LPDP. Jadi itu memang sudah familiar dan fasilitasnya itu menurut saya sangat lengkap. Karena beasiswa LPDP itu tidak hanya membiayai kuliahnya saja, tapi termasuk akomodasi untuk uang bulanan, lalu uang buku, uang penelitian, lalu seminar dan sebagainya. Jadi semua itu kayak sudah tercover oleh beasiswa LPDP. Nah, alasan mengapa saya mendaftar LPDP ya karena pertama ya karena waktu itu memang saya orientasinya wah kayaknya pengen daftar LPDP nih gitu. Terus yang kedua karena memang kondisi saya berasal dari orang yang kurang mampu gitu ya Mas. Jadi S1 saya dapat bidik misi, terus S2 alhamdulillah memang berkesempatan untuk mendaftar LPDP dan alhamdulillah lolos juga. Iya. Berarti ada kesempatan ya itu. Ya. Mengapa? Dan sebenarnya juga tadi yang dikatakan oleh Mas Riyadi, fasilitasnya kemudian apa yang diberikan itu lengkap gitu ya, sudah tercover semua. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana proses seleksi beasiswa LPDP? Nah, kalau untuk proses seleksinya seperti biasalah. Maksudnya kayak kalau Mas Ilham tahu CPNS ya, pertama ada seleksi administrasi. Itu biasa administrasi tentang ya kayak ijazah S1, lalu TOEFL, lalu sertifikat, lalu karya ilmiah dan sebagainya. Terus ada esainya juga. Terus itu seleksi administrasi. Nah, kalau sudah dinyatakan lolos, kemudian masuk di tahap kedua yaitu tes potensi akademik. Ini kayak kalau Mas Ilham pernah tes TPA, Bappenas gitu ya. Ya mungkin lebih tipenya kayak gitu. Terus yang ketiga kalau sudah dinyatakan lolos TPA, nanti baru masuk ke seleksi wawancara. Nah tahun ini untuk semua seleksinya itu dilakukan secara daring karena memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk luring gitu ya Mas. Jadi memang dilaksanakan secara daring semua, termasuk wawancara kemarin juga dilakukan secara daring. Berarti ada 3 tahap ya Mas? Nah setelah itu kalau sudah dinyatakan lolos wawancara itu sebenarnya kita masih menunggu ya, maksudnya masih ada agenda lain sebelum benar-benar dinyatakan menjadi salah satu award di LPDP. Jadi nanti ada PK itu persiapan keberangkatan. Jadi dalam persiapan keberangkatan itu nanti ada beberapa agenda yang disusun oleh panitia LPDP gitu ya, untuk membekali para calon award di LPDP. Jadi nanti barangkali ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan bisa disampaikan di PK itu tadi. Terus yang kedua,
pelatihan bahasa. Nah, pelatihan bahasa ini sebetulnya diperuntukkan untuk mahasiswa yang pendaftar yang skor TOEFL-nya itu di bawah 450. Jadi harapannya ya agar untuk meningkatkan kompetensi dalam bahasa Inggrisnya gitu. Itu jadi nanti masih ada PK, PB, terus kemudian mendaftar universitas, lalu ya sudah kita menjadi award di LPDP. Jadi setelah wawancara masih ada lagi tahap untuk persiapan atau pembekalan seperti itu ya. Oke. Kemudian nih mungkin ini memang belum benar-benar merasakan kuliah ya untuk yang beasiswa LPDP ini. Nah, mungkin apa manfaat yang didapat dari beasiswa LPDP? Ya. Mungkin yang nanti kira-kira Mas Riyadi dapatkan. Kalau manfaatnya memang dari alumni LPDP ataupun awardee yang sudah sekarang baru proses kuliah gitu ya. Kayak kakak tingkat kita kan juga masih ada yang kuliah dengan beasiswa LPDP. Ini manfaatnya sangat banyak, Mas. Jadi selain kita memang bisa mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi sesuai bidang kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam mendorong mahasiswa S1 ya yang mau lulus untuk ya coba mendaftar beasiswa LPDP, karena yang award di tahun-tahun sebelumnya biasanya itu selalu ada kegiatan sosialisasi beasiswa gitu. Jadi memang manfaatnya tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah, termasuk Mas Ilham nanti barangkali mau daftar LPDP terus bingung nih mau tanya siapa atau mau mulainya dari mana. Nah, boleh langsung tanya ke awardee yang memang sudah dinyatakan lolos gitu. Oh iya. Oke. Kemudian nih pertanyaan terakhir. Pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa atau yang mungkin lagi mencari beasiswa, ini apa nih, Mas Riyadi? Ya, pesannya kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, Mas. Jadi pesannya yang pertama itu jangan pernah takut untuk mencoba. Karena ketika kita sudah takut untuk mencoba, pada titik itu juga artinya kita sudah gagal. Jadi apapun yang terjadi ketika kita sudah punya niatan, punya kemauan, punya tekad yang kuat, ya kita harus mencoba. Nggak ada jalan lain gitu loh. Ketika kita tidak mau mencoba, itu artinya saat itu juga kita kalah. Ya mungkin cukup itu sih, Mas. Jadi kalau Mas Ilham punya keinginan ataupun barangkali teman-teman punya keinginan juga untuk mencari beasiswa apapun itu, entah LPDP ataupun yang lainnya, ya silahkan daftar. Coba lengkapi persyaratannya, coba daftar. Masalah hasil itu jangan dipikirkan. Hasil itu bukan urusan kita ya, tapi mutlak urusan Tuhan. Urusan manusia adalah berjuang. Berarti kita setiap kali ada kesempatan dicoba saja dulu. Ya untuk urusan hasil nanti biar kita serahkan pada Tuhan. Yang di atas ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Riyadi atas waktu yang telah diberikan untuk saya wawancarai. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang ingin atau penasaran dengan beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Tadi Mas Riyadi sudah menjelaskan ya. Terima kasih Mas Riyadi. Oke, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi wawancara saya dengan Mas Riyadi Widianto seputar beasiswa LPDP. Semoga bermanfaat.